Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Bukan bahas sih, kita akan diskusi ya teman-teman ya. Apa sih yang dimaksud korupsi? Korup itu mengurangi atau ya. Si-nya berarti kegiatan mengurangi. Oke, saya minta informasi dari Rika Oktariani. Mana Rika? Apa menurut Rika korupsi itu apa sih? Cara kelihatan lebih cantik. Menurut saya korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan oleh individu maupun kelompok orang untuk kepentingannya sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan. Oke, terima kasih. Ada korupsi, kolusi, nepotisme. Coba dicari Aidil. Dia. Ini udah cari nih. Suhu. Di mana, Pak? Perbedaan korupsi. Kalau tadi disampaikan oleh Rika bahwasanya korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan. Menurut kamu korupsi, kolusi, nepotisme apa? Menurut kamu aja, sependapat kamu aja. Kalau menurut saya terkait perbedaan korupsi dan nepotisme ya Pak ya. Untuk korupsi ya suatu tindakan atau kegiatan penyelewengan jabatan atau ya yang berusaha untuk memperkaya diri ataupun orang lain dan merugikan ekonomi bangsa dan keuangan negara. Itu korupsi. Dan kolusi. Polusi, Pak. Kolusi. Kalau kolusi mungkin lebih nggak apa-apa, korupsi aja dulu berarti ya. Korupsi aja. Berikutnya Wisnu Adi Nugroho. Kolusi ya. Kolusi kalau Unggul Utami itu nanti nepotisme. Iya. Sama contohnya ya. Contoh kolusi. Izin menjelaskan untuk pengertian dari kolusi adalah kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk maksud yang tidak terpuji, seringkali mendapatkan keuntungan pribadi, Pak. Untuk contohnya kolusi yang terjadi dalam proyek pengadaan barang, Pak. Misalnya tender yang dimenangkan karena ada suap, Pak. Siap itu, Pak. Jadi kerjasama antara beberapa pihak ya. Kalau korupsi satu orang. Atau kalau kolusi antara beberapa pihak, kesepakatan tanpa sepengetahuan orang lain untuk memperkaya kedua belah pihak tersebut. Terima kasih Wisnu Unggul Utami. Iya, Unggul Utami. Ya, izin tadi Pak. Nepotisme. Nepotisme sendiri ini merupakan suatu dia itu menguntungkan membuat istimewa orang terdekat dia. Orang terdekat, orang dalam. Iya, seperti itu Pak. Jadi contohnya itu seperti seorang manajer, dia mempromosikan teman dekatnya untuk naik jabatan. Padahal di belakang itu semua tuh ada lagi orang yang lebih berkompeten gitu Pak. Dia kenal tapi yang ditunjuk yang tidak kompeten. Iya, teman dekatnya. Sehingga merugikan suatu perusahaan atau suatu lingkungan atau negara gitu ya. Iya, betul Pak. Pertanyaannya gini, terima kasih. Pertanyaannya ke Taufik Ramadan. Mana Taufik? Kamar mandi, selamat dia. Zefa. Pertanyaannya gini. Tadi telah disampaikan oleh Tami bahwasanya nepotisme itu adalah mendahulukan orang terdekat tanpa memperhatikan kompetensi yang diterima atau kompetensi yang kompeten terhadap
kerjaan yang harusnya diampu atau harusnya dijabat sama orang itu. Pertanyaan gini, boleh nggak kita nepotisme tapi orang itu kompeten dan menaruh pada tempatnya? Contohnya? Siapa izin jawab? Boleh Pak, menurut Boleh. saya nepotisme terkait dengan penerimaan karyawan atau pekerja yang dekat dengan kita yang didahulukan. Tetapi kita sebagai orang sebagai HRD atau penerima itu harus melihat potensi Pak. Walaupun kita itu dekat dengan teman atau si pelamar, nah itu tetap harus melihat potensi karena ini kita ditujukan bukan terkait dengan pribadi, tetapi dengan perusahaan atau masyarakat karena setiap perusahaan itu memiliki aturan dan tujuannya Pak, seperti visi misi dan juga nanti implementasi kepada masyarakat itu kan dipertanggungjawabkan nantinya Pak. Jika yang nepotisme itu terjadi tanpa melihat kompetensi, maka nama perusahaan akan dipertaruhkan Pak. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa dan tepat, terarah dan presisi. Ruang lingkup korupsi tadi udah disampaikan, ada di perusahaan, ada di negara, terus bentuk-bentuk korupsi tadi sudah disampaikan, penyelewengan uang, terus dampak korupsi bagi bangsa dan negara. Sandi Yuhandika, Sandi, where are you? Oke. Dampaknya korupsi bagi masyarakat apa sih, San? Sebentar. Dampak korupsi bagi masyarakat apa sih, San? Dampak korupsi bagi masyarakat itu merusak ekonomi Pak. Merusak ekonomi. Yang kedua memperlambat pembangunan Indonesia. Memperlambat pembangunan menurunkan Indonesia. kepercayaan publik kepada para pejabat. Wah, itu menurunkan kepercayaan publik. Oke, sudah. Oke, siap, makasih. Pertama, merugikan ekonomi Indonesia, terus merusak citra pejabat publik atau pemerintah di mata masyarakat. Terakhir apa tadi yang memperlambat pembangunan. Nah, ada nggak contohnya? Contoh di Indonesia? Di Indonesia ada Pak. Satu aja. Para itu Pak yang contohnya sampai keterlambatan pembangunan atau sampai karena korupsi itu kerusakan bangunan atau apa? Contoh korupsi bansos saja Pak. Bansos. Itu kan sebenarnya hak masyarakat miskin Pak. Tetapi dikorupsi oleh para petinggi-petingginya yang menyebabkan masyarakat itu menjadi tambah susah lagi Pak. Oke, makasih. Itu duduk depan nggak apa-apa? Penuh ya? Duduk depan. Oke, makasih. Dampaknya tadi contohnya adalah bansos, dampak pada masyarakat. Harusnya masyarakat menerima bansos jadi nggak dapat. Jadi kalau masyarakat menerima uang dari bansos, maka perekonomian akan berputar di suatu wilayah yang diberikan bansos tersebut. Misalkan tukang becaknya, tukang makanan akan mendapat uang, tukang becaknya akan membeli bensin, dia akan bekerja dan berputarlah ekonomi suatu daerah karena adanya uang yang berputar karena bansos yang diberikan kepada masyarakat. Oke, cocok. Berikutnya dampak dan pencegahan. Dampak dan pencegahannya apa sih? Sandi. Rizka 25, Rizka Dewi. Pencegahannya gimana nih Rizka? Biar korupsi itu tidak terjadi ya. Silahkan. Bagaimana pendapatmu agar korupsi itu tidak terjadi atau enggak pencegahan lah? Pencegahannya Pak, meningkatkan transparansi Pak. Transparansi apapun itu ditunjukkan kepada masyarakat. Oke. Kemudian itu Pak pemanfaatan teknologi informasi. Jadi biar membantu transparansi tadi Pak. Dengan cara menggunakan teknologi informasi kan bisa diakses semua orang dan ke seluruh Indonesia mungkin ya. Kemudian terus juga bisa meningkatkan kualitas layanan publik agar dapat meminimalisir praktik korupsi. Oke, pelayanan publiknya diperbaiki, dievaluasi, jangan malah direkayasa. Oke, lanjut. Terima kasih. Luar biasa jawabanmu.
Berikutnya pencegahan korupsi udah, pendidikan anti korupsi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemarin teman-teman udah ada juga yang memaparkan bahwasanya anti korupsi itu bisa ditanamkan sejak dini. Contohnya penanaman anti korupsi sejak dini. Tadi sampai Rizka, berikutnya Rifki Yaunar Mufidin. Mana Rifki? Mas Urip. Kamu kenal enggak? Dulu pegawai PKTJ. Bagaimana cara menanamkan? Kan tadi udah dicegah sama Rizka. Sekarang bagaimana cara penanaman pendidikan anti korupsi biar nggak ketanam lah dari kecil agar mengurangi keinginan untuk korupsi. Coba izin menjawab. Iya. Untuk menanamkan pendidikan anti korupsi, iya, Rifki. khususnya sejak dini ya Pak? Iya, Rifki. Ada di lingkungan keluarga untuk bertanggung jawab yang dilakukan kewajibannya di rumah, seperti membersihkan tempat tidur atau mungkin membantu orang tua. Dan kemudian ada jujur jujur dalam artian kita membeli barang di luar untuk disuruh sama orang tua, terus jujur. Dan untuk di sekolah itu kita menanamkan sejak dini itu berorganisasi, Pak. Berorganisasi. Dan ada mata kuliah mungkin yang diterapkan itu pendidikan kewarganegaraan. Oke, siap. Mungkin cukup. Oke, terima kasih Rifki. Rifki, sekarang Oka Bagus. Mana Oka Bagus? Gus, menurut kamu Taruna bisa nggak Taruna itu korupsi? Misalkan di kantin ataupun ambil gorengan berapa, bayar berapa? Contohnya, ada nggak? Siap. Kira-kira ada nggak praktek-praktek korupsi di kehidupan sehari-hari Taruna? Misal oknum Taruna. Ingat oknum. Ya itu mungkin waktu pergi ke kantin, Pak. Pergi ke kantin. Ya itu cuman ngambil beberapa barang dibayar, terus pulangnya tuh ngambil satu barang lagi dibawa pulang. Iya. Enggak, ini oknum. Oka mah enggak dia. Aman. Baik, aman. Siap. Oknum. Jangan ditambahin. Terus semisal bayar foto yang harusnya berapa tapi jumlahnya dinaikkan angkanya, Pak. Oke. Udah, oke. Nggak apa-apa, lanjut. Ada lagi? Mungkin itu, Pak. Nah, kalau kebanyakan nanti orangnya tahu malah. Oke, terkadang kemarin kita sudah juga membahas tentang hierarki kebutuhan manusia. Terkadang ada orang yang jadi menurut saya atau menurut sebagian orang itu korupsi adalah penyakit ya teman-teman ya. Kenapa penyakit? Karena hierarki kebutuhan manusia itu kan pertama makanan. Kalau makanan nggak dapet ya mungkin wajar ya dia mengorbankan kehormatannya demi mendapatkan makanan. Misalkan Taruna baru waktu jemur pakaian sempak dan lain-lain hilang, dia terpaksa demi kelangsungan hidupnya. Nah, kita sama-sama dulu ya pernah mengalami ya. Ini contohnya. Jadi kalau sudah melewati tahap itu, kalau tetap melakukan korupsi berarti itu ada sesuatu yang salah di dalam jiwanya. Apa itu? Harus setiap orang itu karakteristiknya masing-masing atau latar belakangnya masing-masing. Kita nggak bisa mengevaluasi secara general, harus masing-masing. Relevansi. Udah sekian. Ada ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi menyanyi orasi? Langsung saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.